nih peran kita orang tua? Kita mau nggak ada di sampingnya, coba mengerti, memahami tanpa menyalahkan? Iya, memang ketika dia merasa hidup menyebalkan bukan hanya bosan sebetulnya. Tapi kalaupun itu bosan, boring, terutama kan memang pandemi ini ya, yang membuat anak berasa lebih bosan karena memang activity itu dilakukan di satu ruangan, lalu nggak ada interaksi secara sosial yang bisa membuat anak-anak bisa merasa sebagai manusia, dia bisa menyentuh, disentuh. Ini sekarang tuh rasanya kayak kita ini berhadapan dengan mesin, dengan komputer, dengan layar, sekalipun tatap muka, tapi tatap muka itu kan dilakukan di dunia maya gitu. Jadi bukan di dunia real. Nah, itu yang bisa membuat anak terjerumus tuh. Mengatakan, aduh kok hidup saya tuh membosankan, menyebalkan. Ya karena memang nggak ada sentuhan manusiawinya. Ini kita manusia nih, kita masih butuh nih sentuhan manusiawi. Nah, jadi ketika anak-anak mengalami kesepian, kesendirian, nah apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Orang tua hadir dalam hidup anak. Bukan hadir di sebelahnya, di dalam hidupnya. Di dalam hidupnya tuh artinya di tengah-tengah kesepiannya, kesendiriannya, kebosanannya, kegalauannya. Apa nih peran kita orang tua? Kita mau nggak ada di sampingnya, coba mengerti, memahami tanpa menyalahkan. Tanpa kita mengatakan, kamu tuh nggak boleh begitu. Boleh nggak kita hanya mungkin duduk saja ya. Duduk di sebelahnya, sementara dia ngapain, ya sudah. Atau kita biarkan dia bercerita, walaupun ceritanya kemana-mana, ngalor ngidul, mungkin buat kita juga membosankan ceritanya, tapi mau nggak kita kasih waktu, kita kasih diri kita kasih hati kita untuk si anak ngoceh-ngoceh, curcol, curhat, apapun itu, seperti seolah-olah mengatakan, kamu tuh mau ngapain aja, it's okay, aku ada untukmu. Kamu mau begini, aku ada. Kamu mau begitu, aku ada. Nah, ketika dia sampai kepada titik di mana dia nggak sendiri, ada orang lain yang masih peduli, saya rasa itu secercah harapan bagi dia. Untuk dia melihat hidup ini tidak lagi membosankan. Kenapa bisa bosannya? Kalau ketemunya benda mati, nggak bergerak, ya bosan lah. Tapi kalau ketemu manusia yang berubah, yang dinamis, pasti nggak bosan. Dan sebetulnya diri kita aja, hidup kita tuh nggak pernah sama ya. Yang hari ini kita lalui sama yang kemarin kita lalui itu nggak pernah sama. Kita makan aja nggak pernah sama ya. Sekalipun mungkin sama sih makan roti gitu. Tapi yang pasti roti kemarin sama roti ini kan dibikinnya berbeda ya. Mungkin ada rasa yang berbeda. Jadi kalau kita mau lihat tiap hari itu berbeda, itu pasti exciting, pasti menarik. Kalau kita sudah mengeluh, ya kayak gitu lagi, ya udahlah, bosen. Nah, berarti itu kacamata kita yang harus kita ubah. Dampingi anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka suka. Lalu ciptakan hobi baru. Ada kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tentu dengan usianya. Kita katakan remaja. Di masa pandemi ini kalau diizinkan tentu bisa hiking kan. Wong hiking berdua gitu. Mungkin dengan satu pemandu. Coba lakukan kegiatan-kegiatan yang bukan dalam kerumunan. Kan dihindari kontak sosial. Tapi justru kegiatan yang tidak membutuhkan banyak orang. Tapi bisa dilakukan yaitu dengan apa? Dengan alam. Alam itu selalu menjadi sahabat kita. Pergi mancing. Buat sementara orang mancing pasti tidak menantang. Tapi buat sebagian orang mancing itu menantang sekali. Dia bisa berjam-jam menunggu bagaimana kailnya itu bergerak. Dan ketika orang tua bisa punya waktu mendampingi anak melakukan hal-hal yang bisa menjadi hobi baru, kegiatan yang menantang, adventuring, atau coba-coba melakukan percobaan. Anak-anak yang punya minat di sains bisa melakukan kegiatan yang bersifat sains.
Jadi melakukan kegiatan yang melakukan uji coba. Percobaan ini, percobaan itu. Jadi anak yang naturalis bisa coba memelihara seekor binatang, ya, dia boleh memilih, atau dia bercocok tanam melakukan pembibitan, atau anak-anak yang musik, yang punya musikalitas cukup baik, mencoba alat musik baru. Jadi segala sesuatu yang sifatnya baru itu pasti memberikan tantangan. Namanya juga baru. Berarti anak perlu adaptasi. Nah, ketika dihadapkan dengan challenge ini, kita berharap anak tidak menjadi bosan. Karena ada sesuatu yang menantang. Ini kan sebetulnya dengan kita memikirkan apa sih yang harus kita lakukan. Berarti ada sesuatu yang sedang kita kerjakan kan. Yang kita kerjakan itu macam-macam. Mulai dari menulis, membaca, menonton, yang bisa dilakukan di dalam rumah. Atau kan kalau hanya menonton juga apa yang kita tonton. Menulis apa yang kita tulis. Membaca apa yang kita baca. Nah, kontennya itu orang tua harus menolong. Supaya kontennya itu membuat anak bersemangat. Kalau yang ditonton kisah-kisah sedih, wah ya nggak menolong. Ayolah yang ditonton tuh kontennya begitu banyak yang bisa membangun inspirasi, memberi inspirasi. Coba misalnya yang ditonton apa? Oh, saya suka masak-masakan. Anak yang suka makan, ya biasanya dia akan tertarik dengan dunia kuliner. Namanya juga suka makan. Nah, sekarang ditantang bagaimana kamu membuat makanan yang kamu suka. Kamu create, di-upload ya. Wah, bahkan mungkin kita berikan kepada beberapa orang tester. Begitu suka, wah mungkin ini bisa menjadi satu hal yang produktif ya, bisa dia jual dan sebagainya. Jadi mulai dari sesuatu yang yuk kita mau keluar nih dari kebosanan ini. Pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nulis jurnal, mungkin jurnal harian tentang perasaan. Dia bisa membuat satu buku yang judulnya My Life is Sucks. Dia menceritakan bagaimana apa yang dirasakan ini dituangkan. Nah, begitu anak muda atau remaja-remaja lain melihat judul ini, mungkin dia akan mengatakan, oh ini perkataan saya, ini kalimat saya. Saya mau lihat apa sih yang terjadi dari hidup yang membosankan ini menjadi sesuatu yang meaningful. Jadi orang tua di sini cobalah untuk menggali potensi-potensi anak, untuk memberikan alternatif, kemungkinan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, yang asik. Karena kalau nggak asik, pasti boring. Pasti membosankan karena monoton. Jadi di sini ketika mengasikkan, ya udah pasti kalau asik yang menyangkut perasaan ya. Jadi ya dia bisa menikmati, enjoy. Jadi nggak penting nih, misalnya dia coba masakan, ternyata angus, nggak usah dimarahin. Angusnya itu bukan menjadi penilaian. Wong namanya yang kita mau adalah kegiatannya kok. Jadi kegiatan itu sendiri sudah membawa meaning kan. Misalnya dia buat kue, ternyata bantet, nggak ngembang, nggak apa-apa. Ya kalau bisa, masih bisa dimakan. Kalau nggak bisa dimakan buat apa gitu, buat ganjel pintu, ya udah. Tapi kegiatan itu mesti dilihat sebagai suatu kegiatan bermakna. Bagaimana bisa buat kue langsung jadi tanpa yang gagal-gagal itu? Pasti ada proses gagal. Dan harusnya ketika gagal itu bagaimana anak dibangkitkan semangat untuk mencoba lagi. Jadi gini, kegiatan itu dicari bukan si anak aja sendiri yang berkegiatan. Kalau perlu pendampingan, karena rasa bosan itu pasti disertai dengan kesepian. Jadi kenapa pendampingan itu perlu? Jadi bersama-sama si orang tua. Minimal maksudnya ketika anak itu melakukan, orang tua mungkin menanyakan, orang tua ikut exciting ya, atau bersama-sama itu lebih baik. Intinya orang tua terlibat. Nah, ini tantangan buat orang tua yang sibuk, yang tetap punya pekerjaan. Mau nggak sejenak Anda lepaskan kesibukan itu, bukan dilepas sama sekali, tetapi dikurangin, karena melihatnya begini, anak saya saat ini lagi butuh saya. Kalau kita melihat seperti anak sakit ya, masuk rumah sakit.
pasti kita kurangin kan kegiatan kita kan. Kita kan akan beralih ke sana. Prioritas kita jadi berbeda. Ini anak saya lagi butuh saya. Jadi saya harus ada di sisi dia. Nah, kalau perspektif ini ada, menurut saya sih ya orang tua bisa melakukan. Karena dia tahu mana yang harus diselamatkan dulu. Kalau anak ini sudah kembali bergairah, semangat, kayaknya pendampingan Anda juga nggak perlu intens. Mungkin weekly cukup. Tapi kalau dia lagi ada masa-masa di mana dia mengeluh, dia mulai terjadi perubahan sikap, wah ini Anda perlu tiap hari coba untuk berkomunikasi dengan dia, untuk berelasi dengan anak. Jadi tergantung sudut pandangnya. Kita mau melihat anak itu sehat atau sakit. Sakit aja juga ada dua macam. Sakit yang di rumah sakit atau sakit tapi yang cukup di rumah. Tapi kondisinya sakit, nggak perlu sampai ke ICU, nggak perlu dirawat di rumah sakit. Ada yang sebetulnya sakit, dia betul mengidap satu penyakit, tapi dia masih bisa berkegiatan di luar. Tapi toh tetap sakitnya itu kan mesti kita jaga ya. Sakitnya itu kan mesti kita tetap rawat. Sama yang betul-betul sehat. Jadi kategori sakit misalnya begini. 20% orang dinyatakan sehat. Sehat betul-betul sehat. Ada 20% orang sakit di rumah sakit. Tapi ada 60% sebetulnya tuh orang sakit. Sakit diabetes, darah tinggi, kolesterolnya tinggi gitu ya. Asam urat. Tapi 60% itu bisa berkegiatan nggak? Bisa. Tapi kan dia punya penyakit. Nah ini mungkin yang kita kategorikan ketika anak-anak kita sudah mengatakan bahwa hidup saya menyebalkan. Bisa masuk di dalam 60% ini. Jadi anak ini sampai parah banget nggak? Ya enggak. Tapi mau nggak kita alert, waspada. Jadi ketika anak ini sudah mengatakan seperti itu seperti sebuah warning, sebuah peringatan. Ma, aku ada masalah loh, gitu. Pak, aku ini perlu diperhatikan loh. Nah, itu warningnya. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.